Welcome. Selamat datang di Slow Spot YouTube channel. Bareng gue Zikri Zulfikar. Nah, di Zoom session sudah ada Bapak Mikhail Romeo. Long time no see, Pak. Long time banget. Iya sih, kalau ketemu langsung udah lama ya. Iya, kita nggak pernah ngobrol, udah lama nggak ngobrol. Oh iya, jarang banget. Siap. Oke. Terakhir tuh ketemu forum 2018 sampai. Lama ya. Lama banget kita udah gak ketemu nih. Oh, udah belokan aja. Udah lupa mukanya. Oh, kayak gini mukanya. Iya. Lama banget gak ketemu. Parah. Oke, ini buat yang nonton. Buat yang nonton kita mau ngobrol-ngobrol sesama desainer, biasalah kayak gue yang kalau bikin konten. Tapi di sini seperti yang lu lihat di thumbnail nanti ya, kalau ini itu gue mau ngebahas tentang pensol nih. Jadi sebenarnya mungkin gue pernah bahas di podcast, ada link description di bawah description. Kalau mau lihat podcast gue tentang pensol, tapi di sini gue mau ngebahas dari alumni yang lain nih. Bosen gue mulu yang cerita. Nih, jadi tuh background dikit ya. Kalau ada 5 alumni ya dari Indonesia ya untuk pensol. Pertama itu Raka Gema. Dia ikutnya iPensol sebenarnya itu di tahun 2013 kalau saya. Masih online tuh. Tapi setahu gue ada yang pertama. Terus yang kedua itu ada Aris Sunyoto. Dia 2015 oh nggak salah 16 gitu. Nah habis itu 15. Baru nih lu tahun 2006 ya 16 ya 2006 ah 2016 maksudnya. Wah 2006 wow 2016 tuh sama Didas. Jadi pensolnya kerja sama bareng Didas bikin kelas. Nah ini Mikhail nih salah satunya. Ntar gue mau bahas ini lebih lanjutnya ya. Tapi sebelum itu gue mau bahas lagi nih siapa lagi alumni-nya. Abis Mikhail itu gua di tahun 2017. Sorry. Sebelum lu tuh Bejo ya? Apa setelah sih? Setelah saya sih Bejo. Nah Bejo itu desainernya Specs dia setelah Mikhail nih 2017 awal. Nggak salah. Berapa ya berarti? Iya dia tuh nggak salah lagi musim winter gitu. Nggak salah. Berarti awal tahun. Itu abis itu baru gue 2017 pas summernya itu Agustus. Nah terakhir gue terakhir ya. Iya lah. Iya. Oh iya abis itu backcraftnya kelar. Nah tapi sebelum ke sana monggo maksudnya ini gue sih udah tahu ya ceritanya ya. Kan kita dulu sering ngobrol, sekarang udah jarang ngobrol kan. Jadi gue udah tahu ceritanya. Cuman biar nanti yang nonton yang ngerti nih. Bukan proses ya. Yang lo apply itu apa tuh? Si kelas pensolnya. Yang gue apply waktu itu tuh kelasnya yang sama Adidas tuh waktu itu pas master class Future Craft Adidas tuh. Lagi naik juga ya Future Craft-nya ya. Itu pokoknya pertama kali campaign Future Craft-nya mereka mulai. Mereka bikin kelas sama pensol waktu itu. Nah pas yang waktu itu gue masih sambil kerja di Bandung. Oh iya. Oh ya, Anda kerja di Bandung kan? Ingat. Iya. Masih di mana? Di area Cibaduyut lah waktu itu kan. Jadi masih berkutat dengan craftsmanship. Nah, lanjut deh. Ya lanjut. Ya. Jadi pas waktu pensol yang ini persyaratannya agak beda sama yang pensol sebelum-sebelumnya. Dia itu salah satu persyaratannya selain sketsa dan gambarnya, dia harus bikin sampel. Oh untuk submission-nya ya? Bikin submission-nya prototype itu dari sketsanya. Prototype-nya bebas ya, mau dari kertas kayak mau dari bikin sepatu beneran atau mau bikin modeling clay. Itu bisa apa aja sih sebenarnya. Nah waktu itu dari situ baru dibikin video submission. Itu pertama nggak sih yang suruh bikin video? Nggak juga ya? Atau malah dari sebelum-sebelumnya? Gua nggak tahu sih yang sebelumnya kayaknya sih video itu buat lomba ya, yang WSC-nya itu.
Oh, ya gue juga udah pakai dia gue pakai video sih submissionnya. Setahu gue dulu belum deh. Kayak emang dari Adidas gitu. Kayaknya. Mungkin ya. Tapi emang beda nih ya. Yang waktu itu udah video yang Bapak juga ya? Udah, gue juga udah pakai video. Upload ke YouTube sih waktu itu. Iya. Ya itu. Upload ke YouTube. Tapi emang Adidas ini beda sendiri nih. Karena bikin prototype itu yang challenge terbesar buat submission kan. Waktu itu, ya pokoknya sama lah ceritain tentang desainnya. Di videonya itu baru diupload ke YouTube lah. Perbedaan utamanya ada di bikin sampelnya itu kan, prototype. Seperti itu. Nah, pas karena gue masih sambil kerja di Cibaduyut, lumayan tuh kebantu buat bikin sampel. Oh ininya, maksudnya lu nya punya akses lah untuk bikin sampling karena kerjaannya di bengkel juga. Jadi bisa ngejahit sendiri segala macam, buffing IV sendiri, macam-macam lah jadinya. Ya. Nah ini mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan di Pensol yang ngapain dan segala macam ya. Ini banyak yang nanya sebenarnya di kita, caranya dapet sponsor tuh gimana? Kan jadi kita berdua dulu sih sebenarnya pertama kali dapat sponsor dari pemerintah buat kesana. Itu gimana ceritanya dapat sponsor? Itu kita mah hitungannya beruntung ya. Iya. Ya makanya ini biar tahu nih kenapa ada lagi. Jadi bukan waktu itu kayaknya masih awal Backcraft muncul deh kayaknya baru setahun kali Backcraft tuh. Makanya pas 2016 itu kan gue berangkat di bulan Agustus kalau nggak salah, Juli. Pertengahan Juli gue berangkat. Nah, hamin sebulannya itu baru pengumuman lolosnya. Hamin sebulan ini ya? Hamin sebulan berangkatnya. Pengumuman lolos. Nah, itu dari situ gue muter-muter tuh nyari sponsornya siapa ya, baru di situ. Karena kalau gue nyari sponsor sebelumnya ya belum ketahuan kan gue lolos atau enggak. Ya, gambling ya jadinya. Jadi waktu itu gue melalui 2 cara lah. Selain sponsor. Meminjam dulu begitu kan. Reimburse system. Jadi pokoknya waktu itu gue nyari dulu aja pokoknya yang mau bisa support siapa, bisa dukung siapa buat bisa berangkat, karena yang ditanggung sama Pensolnya kan cuma biaya tempat tinggal di sana sama beberapa kali buat makan lah ya. Ya sama kelasnya sih. Kelasnya sama kelasnya ya, biaya kelasnya. Nah, cuman yang dibutuhin tuh waktu itu untuk ongkos tiketnya pulang pergi ke US sama ongkos transfer selama di sana lah. Uang jajan ya? Sama uang jajan. Kalau makan siang atau apa gitu kan. Kalau uang visa gitu dibantu nggak sih? Sorry ya nonton ya, ada background gitu, ya udahlah ya bapak-bapak. Itu dibantu nggak sih uang visa juga ya? Ada ya? Visa waktu itu kayaknya dibantu sih, ditutup juga. Oke, semuanya sih. Hah? Yang dia sama Pensolnya? Bukan, kita yang ngajuin sponsor. Oh ya, kita perlu nyari buat visanya, buat tiket, jadi udah barengan kan itu. Bapak berapa kenanya? Gue sih kenanya 20-an, 21, 22 gitu. PP pesawat doang. Pesawat tok kayaknya. Iya, pesawat tok 21, 22 gitu. Saya pas 30 juta gitu kan, PP. Pesawat doang? Iya. Kok mahal banget? Pas lagi high season atau gimana waktu itu. Summer kan? Iya sih, gue juga summer. Bahwa emang tengah tahun, bukannya awal. Iya, gue kan Agustus. Juli sampai Agustus kelasnya tuh. Iya, Juli. Pesawatnya apa waktu itu? Yang CP2 aja. Nah, CP4 kupu-kupu ntar. Waduh, gue lupa pesawatnya apa. Wah, Oke, soalnya waktu itu aku baru booking doang deh kalau nggak salah. Di awal-awal itu. Jadi benar-benar bayar tiketnya tuh baru di akhir-akhir. Oke. Nah tapi harus dapat visa dulu kan itu soalnya. Orang tuh pengen tahu nih, dulu kan Backcraft itu gimana? Maksudnya jalurnya kemana emang dia buka buat
Ada yang mau keluar negeri nggak atau gimana nih? Maju sponsor kita apa gimana ya? Ini panjang soalnya untuk nyampe ke Backcraft doang. Ya coba gimana? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Soalnya gue waktu sebelum ke Backcraft tuh gue nanya berapa orang dulu. Pokoknya nanya-nanya minta sponsor segala macam sampai ke kampus waktu itu. Kan tuh baru lulus lah ya. Iya, wisuda itu April. Iya, wisuda April. Oh, masih status mahasiswa ya? Udah beres. Kan wisuda April kan. April iya. Ya kan Juli, pokoknya pas di Juni berarti. Juni itu pas lagi masih mau Idul Fitri kalau nggak salah. Jadi pokoknya gue waktu itu nyari sponsor ke kampus. Kampus waktu itu belum bisa, akhirnya ada dosen ngarahin coba aja ke Backcraft. Oh, dari dosen. Waktu itu. Terus? Coba aja ke Backcraft. Nah, cuman gue belum tahu tuh info Backcraft-nya di mana. Sampai baru ketemu di Twitter kalau nggak salah ada emailnya Backcraft. Oh, di profil Twitternya Backcraft itu? Kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Terus? Pokoknya di Twitter Backcraft, akhirnya gue email aja. Gue cuma email, bisa nggak ini support segala macam, kirim proposal sekalian. Gak lama sih, lupa deh nyampe sehari nggak ya, langsung dibales. Lagi gencer tuh Backcraft soalnya. Iya, itu lagi awal-awal Backcraft mencari ya buat naikin ininya lah. Iya. Ekosistem kreatifnya itu kan. Nah itu baru langsung dibales. Beberapa hari kemudian tuh kalau nggak salah udah Hamin 2 minggu deh kalau nggak salah. Baru dapat sponsor. Hamin 2 minggu di berangkat tuh baru dapat email balasan kalau nggak salah. Soalnya kan Hamin sebulan itu masih puasa. Oh, Hamin sebulan. Jadi tengah-tengah tuh ada seminggu kepotong Lebaran. Gambling sekali ya. Yoi. Baru malah ini gue agak lupa ya ini urutannya soalnya ya lumayan padat begitu kan kayak gitu. Kalau nggak salah soalnya gue apply visa tuh masih pas sebelum Lebaran malah. Interview visa 2 hari setelah tanggal merah atau berapa gitu. Langsung banget setelah liburan interviewnya. Baru waktu itu. Cuman itu kalau nggak salah udah kontak juga sama Backcraft. Dan akhirnya gue dikasih surat pendukung lah dari Backcraft. Tapi pas lu nge-email terus dapat balasan itu mereka mengiyakan atau gimana? Itu meeting dulu. Ketemu dulu ke kantor Backcraft-nya. Enggak sih waktu itu. Gue lupa, makanya kayaknya kantor Backcraft tuh belum ada deh waktu itu. Waktu ketemu sama staffnya Backcraft langsung gitu ya? Salah satu staffnya Backcraft deh waktu itu. Langsung ketemu, ngobrol-ngobrol. Pas mereka tuh belum ada yang di industri sepatu juga deh kalau nggak salah. Iya. Gue inget tuh gue pernah ikut meeting kan, yang pas. Itu setelah. Itu yang lu tau gak sih? Itu forum ya? Itu forum. Beda lagi itu makanya. Ya jadi ini kalau yang mau kenapa Backcraft segitunya, karena emang saat itu tuh industri kreatif di persepatuan tuh masih rendah lah. Jadi mereka tuh perlu ada instan yang berkaitan dengan sepatu. Pas tahu ada ginian, support banget, termasuk forum. Gitu. Berarti pas sudah oke, udah selesai semua urusan, prosesnya oke, apa ya? Udah di approve proposal segala macam, visa udah kelar tuh kapan? Sebelum berangkat. Visa dapet itu kurang dari seminggu deh kalau nggak salah. Oh, mepet ya. Gue inget pokoknya sisa 3 hari terakhir tuh udah masih ini deh ribet lah. Gue mau ngurus-ngurusin buat berangkat. Karena itu dulu salah satunya kepotong Lebaran, nyari sponsor, dan akhirnya dapet di Backcraft. Dan tapi sistemnya itu reimburse. Jadi gue juga harus siapin ini sendiri lagi, uang sendiri dulu lah. Itu lo berarti beneran semuanya uang sendiri dulu dari awal? Iya. Oh. Gue kalau yang bapak waktu itu sih pas dapetnya depan semua. Gue enak, makanya. Yang pas saya itu, begitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke sip
mulai petualangan ke Portlandnya nih. Jadi kan itu lu dapet sponsor di full sponsor sama Backcraft. Nextnya itu tahun depannya Bejo kan. Yang gue bilang tadi Bejo itu di spek sekarang. Akhir tahunnya kalau ya akhir tahunnya dia dapet tuh dia tuh lolos pensol juga. Akhirnya ngajuin juga karena tahu kan. Ya. Nih si kampret beruntung nih. Sepatu gue juga mau gitu lah intinya. Tapi dia nggak dapet si Bejo karena si Bejo itu si Backcraftnya lagi ada akhir tahun kan, tutup buku lah itu. Tutup buku sama juga lagi merapihkan pintu-pintu lah. Jadi kalau ada apa administrasi segala macam. Iya, jadi ya pintunya makin ya birokrasinya makin pemerintah lah. Gitu. Jadi Bejo tuh gagal tuh, tapi maksudnya dia pun juga akhirnya pakai uang sendiri. Ini gue belum ngomong sih sama Bejo, tapi ya udahlah Jo, kalau lu nonton sorry ya, gue bocorin ya. Lu si Bejo tuh pakai uang personal dia untuk kawin, tabungan lah ya, tabungan dia untuk kawin gitu. Padahal mau kawin ntar lagi. Saya gitulah intinya. Nah yang pas gue dapat tuh setelah Bejo 2017 tengah. Ya saya kan anaknya main aman ya, jadi tanya saja ke bapak ini gimana caranya. gini. Oke. Jadi gue dapat full nih. Bukan maksudnya gue dapat di depan semua nih, udah nggak ada remesan aman. Terbang deh. Berarti itu lunya maksudnya si pensol itu nggak apa ya, cuma udah lu kesini aja gitu, masalah lu terbang segala macam tuh nggak ngurusin sama sekali. Sampai di pensol tuh ngasih surat juga deh, surat buat visa juga kalau nggak salah ya. Visa nih lucu. Lu gimana? Lu pas interview ini buat yang lain juga ya, kalau mungkin mau apply pensol terus harus ngurus visa gitu di kedubes US. Lu interview berapa kali? Sekali. Langsung lolos. Interview visa kan? Bisa ya, interview visa yang di kedubesnya itu. Sekali sih. Pakai bahasa Inggris. Kan langsung sama orang US. Nah, gue lucunya ceritanya tuh si Bejo dia 2 kali. Si Bejo tuh gagal sekali. Gue nggak tahu kenapa. Tapi pas gue ya waktu interview, gue sih lancar aja. 2 kali juga atau sekali? Gue sekali. Tapi maksudnya gue kan ngantrinya kayak nomor 7 gitu ya, karena pagi banget kan masih. Nah orang-orang sebelum gue ada yang, maksudnya gue nyeritain betapa ketatnya ya bikin visa ke US itu. Ada yang anaknya sakit, pas kerabatnya sakit gitu di US sana. Si orang ini udah dapat surat dari rumah sakit sana kalau bener nih anaknya apa keluarganya sakit. Jadi dia mau ke sana. Tapi sama si interviewnya, ya udah di sana lu tinggal di mana? Nggak tahu. Kata yang mau ini, ya gue mau jenguk anak gue gitu, intinya gitu. Punya duit nggak? Apa segala macam, gue nggak dengar sih. Cuma intinya dia tuh cuma mengandalkan surat dari rumah sakit untuk menjenguk gitu. Ditolak dong. Itu segitu susahnya. Dan kalau nggak salah lu harus sudah punya tiket malah kan? Iya. Udah punya tiket. Karena tahu kan itinerary-nya mau kemana aja gitu. Lu nginep di mana, pulang tanggal berapa, tuh ditanyain. Nah kalau udah beli kan sedih ya. Gitu. Sedih, ketat banget emang. Tapi gua sih visa waktu itu visa turis ya? Kita tuh visa turis setahu gua. Iya, ada visa B berapa gitu. B12 vitamin dong. Aduh, bapak banget jokesnya. Maaf ya. Nah, habis itu lu di pensol tuh gimana? Hari pertama lu mendarat di Portland, Oregon, US. Kalau nggak salah gue nyampe tuh berapa hari lebih cepet deh. Iya dong, kalau hari H nekat sekali. Kan soalnya ada yang H-1, ada yang... Oh iya. Kalau nggak salah gue H-3 kalau nggak salah. Biasanya Senin ya mulai kelas hari pertamanya ya. Iya, waktu itu Senin ya. Pasti Senin sih biasanya. Kayaknya gue nyampe tuh kalau nggak Kamis, Jumat. Jumat deh kayaknya tuh. Jumat nyampe. Nah waktu itu gue masih nginep dulu tempat lain. Di mana tuh? Sambil lihat di hotel dekat bandara sih, hitungannya ya hotel bandara sih. Mahal dong. Kan ada sponsor. Iya. Jadi gitu ya, kita tuh ngajuin sponsor juga ada uang nginep di hotel sebelum masuk kelas tuh dikasih. Aku juga sama di bandara juga. Oh, tapi ada kenalan karena kerja di satu grup. Dapat potongan. Kalau nggak salah sih dapat potongan ya. Bang.
Ya makanya. Ya gitu lah. Berarti lu nyampe sana tuh nginep di hotel dulu dekat bandara. Baru ya. Si jet lag lah ya. Besoknya gue masih cari nomor HP dulu di sana. Yes. Ini jalan-jalan. Ngomongin soal HP, gue jadi tahu kenapa HP Cina itu jelek. murah dan soalnya kalau lu beli Samsung atau iPhone gimana yang udah global ya secara company-nya tuh, lu tuh gue nggak tahu nih kata orang ANT-nya provider sana itu apa TNT ya apa ANT sih? TNT itu kalau HP yang ya benar ya itulah ANT ya Indosat sana lah. Jadi kalau gua kan pakai Lenovo, kayak lu beli Lenovo, Xiaomi, yang gitu-gitu lah, yang merek-merek Cina gitu, lu tuh receiver sinyal lu tuh nggak bagus kalau di luar Indo. Malah lebih tepatnya bisa nggak dipakai. Masa nggak dipakai? Gua beli kartunya itu buat internet, bagus tuh 4G, mahal gua beli $50. Jamin ditipu gua, atau nggak tahu sih nggak ditipu sih, cuman gua salah beli paket aja. Itu maksudnya nggak dapat 4G gitu ya, karena itu. Jadi lu kalau mau pensol siap-siap HP yang oke aja, jangan pakai yang Cina-Cina lah. Yes. Nah berarti lu habis itu beli internet segala macam, terus adjust, baru pas hari itu kita dikasih penginapan kan? Gue pindah kayaknya tuh hari Sabtu ke minggunya berarti. Hari Minggunya ke sana, ke hotelnya. Udah menunggu aja kita. Baru awkward ketemu anak-anak barunya juga. Oh Amerika. Oh gini. Cuman gue kalau ngelihat di, ya gue mah taunya TV lah ya Amerika ya. New York City, Manhattan kayak gitu-gitu. Maksudnya gue nggak tahu. Tapi kalau Oregon itu gue dengar dari warlock sana. Ini tuh yang tempat yang paling aneh. In a good way ya maksudnya si Portland itu. Dan gue ngerasa pas gue ngobrol sama warlock, gue simpulin kalau Portland itu kayak Bandungnya lah di Indonesia, yang asri, gak yang riuh banget tapi banyak freak. Bukan freak ya, kreatif lah. Itu orangnya aneh, serius, orangnya aneh-aneh gitu, aneh-aneh, bukan aneh-aneh yang merugikan, maksudnya kayak ya stylenya tuh dia sendiri gitu ya, Bandung banget lah setahu gue, kayak gitu. Jadi lu kalau ke Portland jangan beranggapan gitu film-film gitu. Crafternya banyak di sana. Kalau kulit, terus keramik juga kalau nggak salah ada banyak di sana, kayu-kayu juga. Apakah emang dibikin, soalnya Nike juga di sana kan? Ya ada Beaverton sih, tapi ya gue sih bilang Oregon, bukan Oregon, Portland atau Beaverton tuh Cibadiutnya US lah, tapi yang versi besar. Kurang lebih versi canggih, sepatu pasti ke sono. Ya gitulah. Nah ini yang bikin apa ya, yang lu hadapin, yang lu rasain pertama kali ini pas kelasnya, bukan kelas ya, kan lu pasti ketemu dengan orang-orang, tim-tim peserta lain gitu. Ada hal menarik nggak yang lu rasain, kayak ketemu berbagai macam negara segala macam sebelum memulai kelas gitu? Apa ya? Kalau sebenarnya sih kalau masih awal-awal juga belum tahu gimana sih, cuman ya baru kenalan doang kan. Gimana? Halo. Hai. Iya. Nice to meet you. Cuman kan ya juga nggak tahu ya, maksudnya baru ketemu, kan saya ketemu pertama tuh pada di hotel, ngobrol-ngobrol dikit, itu juga belum banyak. Sebenarnya gue nggak, di awal belum ada kesan yang gimana sih, soalnya belum benar-benar tahu kan. Gue malah pertama kali ketemu mau diajak ke pakai ganja. Di Portland tuh kan weed udah legal ya. Mungkin sekarang udah banyak sih nih, nggak ada US. Ada tokonya sendiri malah. Nah, gue tuh hari pertama langsung ketemu sama warlocknya, anak US-nya gitu, mahasiswa sana. Ngobrol lah kita, ngobrol kayak lu gimana kuliah di sana, dan sistemnya gue nggak tahu lah istilah-istilah kampus sana. SKS tuh mungkin apa, gue nggak ngerti. Gue iya aja lah, layaknya orang idiot Indonesia yang gitu. Iya. Habis itu gue mau nge-weed nih, mau ikut nggak? Waduh, gue Muslim. Oh sorry, ditinggal. Untuk kagak ada yang kayak gitu. Ditinggal.
masih ketemunya pas yang waras kayaknya. Tapi kan di sana biasa aja sih sebenarnya. Bukan waras sih, cuman maksudnya yang biasa-biasa aja. Cuma diajak makan keluar doang udah. Ya mungkin ya gitu deh kalau gue sih gitu. Abis itu apa? Lu sekamar sama siapa di penginapan? Penginapan mewah by the way. Ya, residence gitu kan. Bagus. Lu berapa orang? Sekamar bertiga. Oh iya bertiga. Gue sama satu anak Perancis, satu anak US. Kayaknya emang gitu ya. Gue juga gitu sih, kayak format dari kamarnya tuh kalau ada yang foreign gitu digabung, 2 foreign 1 US gitu. Gue juga gitu. Mungkin ya biar ini kali permudah komunikasi. Iya sih, karena kita nggak milih ya, maksudnya kita nggak milih kamar, dipilihin aja lu sekamar sama ini gitu. Biar belajar aja kali, ngobrol sama yang lain. Kurang lebih. Tapi skill Inggris tuh gimana waktu di sana? Lebih tepatnya saya malu-malu begitu kan. Tapi maksudnya bisa, bukan bisa kalau malu tuh beda ya, maksudnya kayak skill lu tuh udah low, medium, high waktu ngobrol di sana, secara skill aja. Yang udah lu pahamin medium. Dibilang cukup apa ya, bilangnya inilah buat communication ya cukup. Kadang biasanya levelnya itu ada yang fluent, communication apa ya yang tengah tuh ya, buat ngobrol sehari-hari udah cukup lah. Gua ada yang sekamar orang Rusia nggak bisa sama sekali. Wah susah deh. Namanya Dimitri lagi. Rusia sekali. Dari mana? Siapa namanya Dimitri? Rusia. Ya gitu deh. Ini ngomong apa-apa nggak jadi? Ya gitu, kayak ngomong bahasa orang baru belajar, kayak anak SD belajar Inggris aja. I eat salad, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Kayak you want salad? Go with me? Ya kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Yang standar. Oh ya, jadi ada yang kayak gitu. Nah, ini belum masuk ke pensolnya ya. Iya nih, karena perjalanannya itu yang ini lebih ribet. Gue kan habis cerita ada yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi gue mau, tapi dia pede. Nih gue mau cerita lagi deh yang udah kita pernah bahas juga. Jadi sebelum gue sebenarnya udah dapat lolos pensol di tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi kita kalau nge-apply, ini nggak tahu buat semua jenis kelas apa kelas-kelas tertentu ya, cuman gue nge-apply-nya Foot Locker waktu 2015. Nah kalau kita submit terus kita jadi finalisnya maksudnya kandidat nih buat masuk kelasnya, kita semua di emailnya tuh pertanyaan yes or no question. Jadi banyak lah, lu siap nggak kalau kelasnya di US tahu kan, biaya sendiri tahu kan, kayak gitu lah intinya. Ada pertanyaannya di mana lu bisa bahasa Inggris kan, yes or no, gitu aja sebenarnya. Intinya iya bisa apa enggak gitu doang. Nah gua tahun 2015 itu gua jawabnya maybe. Gua nggak tahu karena itu gua nggak lolos sama gimana, cuman habis itu pas yang gue jawab maybe lah, gue nggak dapet akhirnya. Habis itu pas yang lu nih dapet, ya gue bilang aja, gue kemarin pak ngobopnya maybe, lu yes aja udah. Yes aja. Iya waktu itu jadi udah kita pas yang dapet email itu langsung gue nggak mikir lagi, udah pokoknya lihat ada pertanyaan apa ya yes. Saya udah banyak sih kayak tahu kan di sana US bayar sendiri, bakal nginep di sini, kelasnya selama ini, kayak gitu-gitu sih ya, termasuk ada bahasa Inggrisnya. Nah abis itu gue ngeliat, wah berarti harus pede nih, ini bapak ini lolos, saya tahun depannya nge-play lagi dan dapat lagi kan. Wah ini nggak bisa dilepas nih, bisa bahasa Inggris bisa, yes. Caps lock, yes. Gue udah langsung tuh berangkat deh. Ya balik lagi ke US nih, ini belum masuk nih ke pensolnya, tapi emang itu yang seru sih. Dulu tuh kelasnya berapa, bukan kelasnya, maksudnya si programnya itu berapa lama sih? Itu gue 4 minggu hitungannya. Oh full sebulan ya? Sebulan. Nah oke deh, masuk ke pensol aja deh. Buat gue ntar balik lagi kalau ada yang mau dibahas sebelum masuk kelasnya.
Coba lu ceritain first day lu gimana, Pensol itu kayak gimana segala macam. Gue lagi kalau yang belum tahu Pensol seperti apa. Nah ini kan sebenarnya first day-nya itu kan kita langsung sebelum di sana tuh kita kan udah dibagi kelompok kan. Iya. Udah by email kan kita dibagi kelompoknya siapa aja. Ada jadi kalau software buat apa? Buat software apa? Kayak ada apps buat chat juga gitu untuk buat kelas. kelasnya, buat sharing komunikasi di luar kelas lah. Terus. Tapi kayaknya itu baru dikasihnya pas di sana deh kalau yang itu. Kalau pembagian grup kan udah dari sebelum berangkat. Enggak, gue sebelum kelas karena gue inget banget gue ngobrol sama teman-teman yang warlock itu yang gue diajak mengganja itu, gue pakai apps itu sebelum kelas. Jadi gue baru di kelas. Website gitu kan sebenarnya. Iya, kayak aplikasi. Ya kayak sekarang dipakai tuh buat yang sekolah dari rumah. Apa namanya gue lupa. Pokoknya gitu deh, emang aplikasi buat kelas sebenarnya. Ya gitu. Terus berarti pembagian kelompok hari pertama gimana? Jadi hari pertama langsung ngumpul sama kelompok-kelompoknya, kenalan. Ya kenalan dulu nih belum mulai dengan pertemuan pertamanya. Tapi udah ke studionya. Udah di studionya nih. Di studionya kenalan dulu sama yang kelompok-kelompoknya masing-masing. Oh, gue inget gue ada yang gue salah tanya. Pokoknya gue nanya siapa nih? Lu kelompok yang mana? Ternyata dia teacher assistant-nya. Salah nanya orang. Salah nanya orang gitu kan. TA-nya ya. Oke deh. Ternyata. Terlihatnya juga masih satu ini soalnya. Tapi emang anak-anak sana US sih yang gue lihat mahasiswanya kayak berumur 20, 21 tuh udah gede-gede aja badannya, udah tua. Tapi maksudnya yang ikut Pensol juga nggak ada ya. Yang umurnya macam-macam sih. Kayak gue juga. Lu paling tuh berapa angkatan lu? Kayak 30-an sih waktu itu masih. Gue ada 2 orang 35 apa? 32, 35 gitu. Ada yang di situ udah ikut 3 kali atau 4 kali gitu. Orang Meksiko waktu itu. Iya, gue juga ada sih 2 kali. Ada yang kecanduan lah. Nah, terus jadi apa yang ditawarin program Adidas Pensol itu yang buat beda sama kelas lain yang lu ikutin? Nah, ini sebenarnya kalau soal kelas sih sebenarnya prosesnya sih mirip-mirip ya. Sama kelasnya. Sama kelas lain Pensolnya. Karena kita submissionnya by sampel, di sana juga disuruh bikin sampel sebenarnya. Kita dibagi sih dalam satu kelompok itu, cuman gue cuma ada satu yang bisnis, sisanya footwear designer. 4 itu footwear designer. Kan gue satu kelompok berlima. CMF itu nggak ada? Nggak ada. Jadi yang masing-masing tuh ngulik sendiri CMF-nya. Sorry. Jadi ini buat yang apa ya, yang belum familiar lah. Jadi memang di Pensol itu biasanya kita dibagi tim, satu tim 3 orang biasanya. Itu ada desainer, ada footwear designer, ada brand designer, sama color material finish. Biasanya itu. Tapi kalau di lu timnya malah cuma ada brand sama footwear designer. Footwear designernya aja. Dan gue berlima, satu banyak kelompok. Banget. Berapa desainernya? 2, 3. Desainernya 4. Brandnya 1. Itu bikin project sendiri? Maksudnya project yang sama? Enggak, masing-masing bikin project sendiri-sendiri. Nah, timnya buat apa? Timnya buat apa? Gue timnya itu kan berdasarkan kategori. Oh, apa aja tuh? Nah, gue itu dapetnya running. Ada satu grup lagi tuh basket. Satu grup lagi American football. Oh, berarti American football apa American sports ya? Lupa deh. Tapi lu tuh as a team nggak atau cuma dikelompokin per kategori aja? As a team, desainnya tetap as a team. Jadi semua bikin desain brief sama desain story-nya sejalan semua. Cuman masing-masing ngeluarin. Jadi gue waktu itu sampai bikin target usernya tuh ada 2. Personanya ya. Target user personanya tuh ada 2 kalau nggak salah.
Bentar, gue masih bingung nih. Kalau gue ya biasanya kayak sering aja. Kalau gue itu dia satu tim kan 3. Jadi ada yang bertugas bikin desain, ya pokok designer. Ada yang tugasnya ngurusin material, ya CMF. Ada yang ngurusin how to sell the product. Itu brand gitu. Tapi ya udah porsinya kan masing-masing gitu. Nah kalau lu tuh berempat gimana? Tapi berarti si brand ini nge bikin strategi buat keempat desain itu? Iya, tepar dong. Enggak lah. Makanya kan tergantung gimana bikin story-nya. Selama bisa bikin align. Nah kan nih, soalnya output yang lu kan beda juga tuh. Kan lu sampai bikin packaging segala macem. Iya. Ini kayak lebih kayak konsepsi story produknya, terus konsep ngejualnya gimana. Cuman bukan dari cara sampai nge-packagingnya sih enggak waktu itu. Berarti si brand designer itu apa yang outputnya berupa apa? Dia sih waktu itu konsep bisnis sih jatuhnya. Cuman nggak, makanya gue agak bingung waktu lu ada packaging juga sih sebenarnya. Bentar, berarti dia maksudnya kan ini brand designer tuh untuk Adidas dong berarti projectnya kan? Iya. Obviously kan buat Adidas. Berarti yang kayak ngurusin bagaimana distribusi segala macam gitu? Distribusi. Dia sih lebih kayak ngebuat campaign. Bukannya basically beda-beda ya? Kan cara jualannya bisa sama. Oh jadi kayak semua kayak ada line produk terus gimana dia? Oh oke. Soalnya kenapa jadi footwear designer semua? Karena kan kelasnya yang future craft itu. Yang diutamain tuh ngulik si produknya, ngulik eksekusinya. Jadi benar-benar kita paling cuma 2 minggu itu beresin sketsa sama desain. Sisanya tuh udah prototyping buat final sample atau enggak sampai ngulik-ngulik eksekusi finalnya kayak gimana, explore material, explore jahitan segala macem. Kan di sana ngejahit juga. Itu yang ngasih materi siapa? Adidasnya atau pensolnya? Sendiri malah. Terus perannya Adidas itu di mana gitu di kelasnya? Ada satu desainer di satu kelompok tuh, dia bagian untuk kebagian buat 3D. Oh di tiap tim yang dari 4 desainer itu ada yang khusus 3D. Dia tuh dikasih tools dari Adidasnya buat ngulik 3D print. Jadi dia sampel terakhirnya tuh 3D print dari Adidas. Oh berarti Adidas tuh nge-provide 3D printnya itu? Iya. Secara materi ada dari Adidasnya nggak? Brief segala macam? Nah, karena ini konsepnya si future craft itu masih baru, mereka tuh ngebebasin. Coba menurut lo future craft itu apa? Ya ini sebelum ada ini ya, yang di Brooklyn tuh apa? Kreatif apa? Farm. Brooklyn Farm. Iya ya. Sebelum ada itu kan ya. Maksudnya kan konsepnya sama tuh. Kalau nggak salah pas baru mulai deh. Jadi emang konsepnya Brooklyn Farm itu kan kayak ini siapa aja boleh ngulik nih di sini ya. Siapa tahu kalau ada yang bisa kita pakai kita manfaatin. Ya mungkin kayak gitu kali ya konsep yang di Pensol itu. Jadi benar-benar raw aja sih. Lu mau explore apa ya cobain sendiri. Makanya kita kemarin banyak sampai ke S Hardware sendiri, jangan ngambil beli material sendiri apa. Terus uangnya dari siapa? Nah itu salah satu yang harus sendiri juga kalau di gua. Oh, waduh. Makanya yang di gua tuh beda lagi makanya. Yang sampai lu harus cari mau bahan apa deh, mau beli silikon atau apa terus nyobain lagi sendiri. Benar-benar explore sendiri semua. Nah berarti objektif kelasnya apa, terus goalnya apa ada nggak? Objektif sama goal utamanya sih sebenarnya lebih di eksplorasinya itu sih. Explore tuh di konteks apa nih? Pemanfaatan future craft-nya tuh di mananya gitu? Nah makanya kan future craft tuh sebenarnya bisa beda-beda. Future craft nih kayak masih konsep pemikiran lah, idenya doang, gagasannya doang gitu.
tinggal masing-masing mengartikannya gimana, terus mengeksplor jadi produknya kayak gimana lagi, mentranslate ke produknya beda lagi. Jadi makanya tiap orang tuh bisa macam-macam banget outputnya. Berarti itu lu ada materi-materi gitu nggak sih? Maksudnya selama atau langsung ya udah by project aja, ini ada yang mau tanyain nggak? Ya udah konsul sama kita gitu. Materi ada waktu materi material ada, color sama material ada, jadi semua dapat kan itu langsung color sama material. Terus materi apa lagi waktu itu? Berarti kayak materi-materi yang dari pensolnya dapat biasa lah ya kayak gitu. Yang diajarin sama Dwayne ada kan? Tapi kalau dari Adidasnya berarti nggak ada ya? Dari Adidasnya waktu itu kita cuma ke headquarter-nya kan? Iya. Kita ke headquarter-nya ngobrol, ya ada perwakilan dari masing-masing desainernya. Masing-masing desainernya juga ngasih tahu tuh menurut mereka feature craft itu apa segala macam. Oh pas di sana, pas di sananya. Oh ngerti gua. Berarti emang titik beratnya masih porsinya banyakkan pensel lah untuk tanda kutip mengontrol si projectnya, tapi dibantu dalam kolaboratornya Adidas dari segi. Karena si Adidasnya itu emang benar-benar ini sih. Ya karena konsepsi feature craft-nya ini sih sebenarnya yang bikin dia luas banget. Jadi si Adidasnya juga nggak ngebatasin lo mau gimana. Pas di hari terakhir tuh presentasi sama orang Adidas juga ke headquarter-nya apa gimana? Banyak deh pokoknya sama orang Adidasnya juga, cuman banyak banget. Presentasi akhirnya? Ada kali 20 orang lebih. Jadi? Siapa Jadi aja? Kayaknya dari perwakilan dari tim desainernya ada, color materialnya ada. Oh yang banyak tuh tim Adidasnya banyak gitu maksudnya? Tim Adidasnya banyak. Seru dong. Bapak kira bikin apa waktu di sana? Sepatunya konsepnya apa? Kalau gue masih konsep running yang adaptable gitu sih. Bisa nge-stretch dan sampai tuling-tulingnya. Sampai tuling-tulingnya itu bisa ngikutin si bentuk kakinya. Terus responnya tim Adidas gimana? Sebenarnya kalau respon nih sebenarnya semuanya hampir merata. Hampir semua tuh sama, masih dibilang bagus lah. Cuman gue lupa sih detail responnya kayak gimana. Semua tuh setim lu atau semua peserta? Semua peserta. Oke. Soalnya beda-beda nih, ada yang ngulik. Kan yang jelas yang 3D print tuh kelihatan banget tuh hasilnya kayak gimana. Benar-benar karena yang tim gua yang ngulik 3D print ini kayak sepatu lari untuk anak-anak gitu. Jadi konsepnya monster apa segala macam. Oh, menarik. Kayak gitu. Nah, baru sampai di gua tuh yang pendekatan gua waktu itu lebih tentang craft-nya. Karena menurut gua waktu itu gua masih lebih kuat ngulik tentang inilah produksi waktu itu. Makanya gue waktu itu yang gue balik adalah gimana caranya, kan kalau yang future craft yang sekarang banyaknya craftsmanship yang ada sekarang kalau didigitalisasi kayak gimana. Betul. Nah waktu itu dan proses yang udah ada apa aja sih buat ngebentuk sebuah sepatu. Nah kalau gue waktu itu coba gimana kalau dari explore-nya banyaknya di outsole. Outsole-nya salah satu yang gue bikin tuh outsole-nya gimana caranya biar cara produksinya nggak gitu-gitu lagi, bisa ada cara lain nggak sih? Salah satunya yang pengen gue aplikasiin waktu itu pengennya nyobain woven di tooling. Woven ini? Weaving itu. Weaving. Kayak knit gitu lah ya. Proses ininya maksudnya. Iya, apa sih? Anyam. Oh iya. Oh gitu, materialnya? Nah, waktu itu salah satu ininya sih, salah satu yang gue explore itu. Cuma eksekusinya jadinya nggak 100% kayak gitu, cuma di outsole-nya jadi kepisah-pisah ya intinya. Yang dianyam tuh apanya sih maksudnya? Si pylon-nya atau apanya? Nah, waktu itu masih sebatas konsep. Jadi masih material lembaran atau apa gitu. Kayak gitu sih.
Waktu itu gue sampai ini malah ngorbanin kaos kaki. Ngorbanin kaos kaki. Iya. Ngorbanin kaos kaki. Ya siapa tahu saya beli gitu kan. Oh iya. Terus. Kaos kaki itu di lem tembak. Jadi benar-benar ditempel-tempelin apa. Si kaos kakinya uppernya, bottomnya apanya. Oh ngakalin upper knit gitu ya? Begitu kan. Oh iya juga ya, kaos kaki bisa ya. Oh iya juga, betul. Oh, oke. Berarti abis itu setelah lu kelas, kegiatannya apa? Kelar nih presentasi semua. Habis itu ngapain? Nah, salah satu yang ditanya tuh sebenarnya kan ada, gue lupa dia bagian apa, kayak talent acquisition gitu. Dia tuh dia yang pertama waktu itu ngewakilin Adidas waktu di pertemuan pertama di pansolnya itu. Dia emang karena ini Futurecraft-nya baru, dia kan si Adidas tuh dia punya 2 sistem lah kalau mau masuk ke Adidas kan. Ada yang sistemnya apprenticeship, ada yang sistemnya intern. Gue masih belum tahu bedanya apprentice sama intern itu apa sih? Kalau apprentice itu lu kayak sekolah sebenarnya, kayak kelas. Cuman bisa ditempatin di macam-macam tempat dan bisa pindah-pindah terus. Kalau intern spesifik. Ya lo internnya kayak kerja kan. Iya. Oh. Apprenticeship tuh lu benar-benar kayak, gue lupa sih itu apprentice atau akademinya. Kayaknya akademi nih, Adidas Academy deh kalau nggak salah benar. Oh iya, gue tahu, gue pernah apply itu. Iya akademinya gitu. Akademinya itu, iya. Lu bisa, misalkan lu masuk daftarnya bagian bisnisnya atau marketingnya, besok lu mau pindah ke bagian desain bisa. Rotasinya tuh kerasa banget di situ. Oh iya, gue pernah apply, ditolak lagi. Itu nggak jadi. Nah, makanya waktu itu dia nanyain sebenarnya pas beres presentasi tuh, nanya rencana lo abis ini apa. Dan saya jawabnya mau pulang. Sorry, ini bagus apa enggak nih? Goal gue waktu itu, kenapa gue bilang mau pulang, karena gue mau nge-share apa yang gue dapet di sini. Makanya di akhir tahunnya bikin ini tuh kan, bikin footwear forum kan. Siapa ketua? Ketua. Kita cuma ini panitia. CEO kita, CEO. Oh iya, CEO. Si event organizer. Yoi. Oh gitu. Oh berarti tuh bisa nanya abis kelas ini lu mau ngapain gitu maksudnya. Gue kira kayak plan lu karir ke depan berapa tahun kemudian gimana, enggak? Salah satunya itu mungkin ya. Oh terus lu cuma pulang karena mau share. Mulia sekali. Dan kalau nggak tuh di mana ya, 2016 itu apa 2017 gitu kalau nggak salah, plan gue waktu itu ngundang Dwayne ke Indo. Iya itu pernah. Dan itu gue udah sempet video call waktu itu sebenarnya sama Dwayne. Buat awal-awal banget tuh forum kita ini. Enggak gue sih, lu aja lah. Itu kayaknya 2018 nih, pas kita mau bikin footwear kelas itu. Enggak kok kita, lu aja kok nggak pernah. Oh yes. Nama Anda tuh terpampang luas di footwear forum. Oke, berarti abis itu pulang. Ayo, lu ada gue mau ngalih topik nih. Lu pulang di Backcraft minta apa? Ini buat yang mau mungkin nggak Backcraft udah nggak ada ya, tapi si Backcraft minta apa? Kan ada, udah melebur. Hah? Melebur. Backcraft belum. Nggak maksudnya lagi. Jadi waktu lu pulang diminta apa nggak sama Backcraft-nya gitu? Ya sama Backcraft sih waktu itu cuma laporan pertanggungjawaban doang. Sudah. Sama yang event itu tuh sebenarnya sih waktu itu dia pengennya kalau kita ada acara buat sharing tentang industri sepatu, dia ajak kita. Ngajak kita lah, pokoknya yang udah disponsorin itu. Tapi malah kita yang bikin acara gitu. Siapa sih nama menterinya itu? Apa? Bukan menterinya. Iya menteri itu kan ya? Dia bukan menteri waktu itu, masih staf asisten langsungnya lah sama si ketuanya waktu itu, ketua. Iya, ketua Backcraft tuh apa tadi, menteri bukan kan? Apa sih? Bukan. Waktu itu dia Pak siapa namanya?
Munaf. Pak Triawan Munaf. Terima kasih Pak Triawan Munaf. Jasa Anda sangat besar. Dengan uang kita bisa pergi ke luar negeri. Sebenarnya sih yang besar jasa saya langsung tuh itu si ya, Bahai. Ya, tapi ya kalau dia tidak menjawab Twitter dan email saya waktu itu udah lewat. Ya jadi Mbak Hai ini yang emang tadi kita dari awal bilang langsung ketemu meeting segala macam. Asistennya Pak Triawan Munaf langsung. Iya, asistennya langsung. Ya tapi kan tetap aja atas approvalnya Pak. Ya sih. Itu dong. Ya kayak BPJS terima kasih Jokowi, ya kayak gitu lah ya. Ya tapi sayang ya, Backcraft udah nggak ada. Kita sih nggak tahu ya. Gue sih nggak tahu kalau ada yang nanya, oh bang kalau mau ngajuin sponsor kemana? Gue tidak tahu. Kalau pemerintah mungkin lu bisa ke BPIPI mungkin, ya emang fokusnya di sepatu. Tapi sekarang emang Pensol lagi fokusnya ke black community sih belakangan. Mau lihat ini juga lagi buka nih Pensol, tapi gue nggak tahu, lu cek aja di situsnya. Ada lagi Foot Locker. Kayaknya sih dia sih kelasnya online karena ya pandemi, tapi gue nggak tahu apakah harus anak US juga bagaimana, karena belakangan ini kelas-kelasnya Pensol tuh harus berdomisili di US atau Kanada sih. Lagi buka, lu cek aja. Tapi ya kita sih termasuk orang yang beruntung dibantu pemerintah dalam hal dana. Sebenarnya sih kayaknya mungkin masih bisa, cuman ya itu proses kan, karena kita waktu itu kalau Pensol tuh pengumumannya kan waktunya agak singkat tuh. Iya, nggak agak sih, emang singkat sekali. Singkat, dan waktu itu tuh setelah yang kita untuk submit proposal ke Backcraft kalau nggak salah itu jangka waktunya harus 6 bulan sebelum. Lebih repot lagi ya. Mau harus reimburse itu. Ini ya makanya. Ya, tapi maksudnya kalau dari gua sih, kalau lu ke Pensol expect lu dapat materi yang wah banget, enggak sih buat gua. Lu juga belajar di Wear Forum mungkin, atau lu ngobrol sama desainer atau ke YouTube gua. Nonton YouTube gua juga maksudnya basically gitu-gitulah. Cuman yang kita appreciate banget dari Pensol itu sebenarnya ya experience di sananya gitu, yang ngerubah mindset itu sih yang diperluin sebenarnya. Profesionalism itu seperti apa, wah itu banget. Experience kerja sih sama yang bukan orang Indo lagi gitu. Ya, lu banyak deh hambatannya, bukan hambatan, banyak sih challenge-nya gitu. Oh, udah beda bahasa, beda culture shock, perusahaannya gede, gimana banyak deh. Itu yang belajarnya sebenarnya. Kalau materi mah kalau lu expect mau nyatet gitu, janganlah, gue bilang sayang ke Pensol, carinya itu doang. Ya itu aja sih, gue sih pengen ngobrol banyak sebenarnya. Ayo yang apa? Banyak. Wah. Nantilah, udah hampir sejam nih. Ntar ini ya, viewernya turun ya? Enggak. Bound semua ya kalau kepanjangan. Yang medianya aman lah. Guys, thank you Om. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.